Kisah dimulai dengan melihat seorang lelaki datang menyendiri di tengah hamparan gunung salju yang sangat masyhur. Pria ini Karan namanya, biasa dipanggil Ran. Ran datang menyendiri seperti ini bukan tanpa alasan. Ia merupakan lelaki introvert, tidak terlalu doyan keramaian serta gosip-gosip yang meracuni kemanusiaan. Benar, pegunungan ini bernama Manali. Di tempat inilah tersimpan memori kecil Ran dengan orang tuanya dahulu. Jika kalian lihat air mata Ran netes, berarti sedang merefleksi masa-masa indahnya dengan ibu ayahnya dahulu di tempat ini. Sampai akhirnya mereka berdua hilang di telan reruntuhan salju pada saat berkelana mencari macan tutul salju yang sangat langka. Tragedi mengerikan itu menimpa Ran pada saat dirinya masih bocah, tepat saat baring di gubuk kenangan menunggu orang tuanya pulang, namun malah menemui kabar di mana sampai saat ini mayat emak bapaknya belum ditemukan. Ya, namun bagaimanapun hidup harus tetap berjalan. Kita dibiarkan memasuki dunia yang begitu indah, saling kenal satu sama lain, saling berkelana mencari kebesaran Tuhan di dalamnya. कि इस झील में नहाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। मम्मा सोने पर दिखा, प्लीज हेल्प मम्मा। Sedikit beritahu, meski Ran yatim piatu, namun di Manali begitu banyak orang yang mencintainya. Selain karena ia suka berbagi kebahagiaan, ia juga memiliki jiwa yang besar, menantang orang-orang untuk menemukan jati dirinya di Gunung Manali ini. Ada satu hal yang sangat dibenci Ran, yaitu orang-orang yang suka korupsi, entah itu dari segi pertambangan atau ranah institusi. Asal kalian tahu, Manali ini merupakan lokasi solo trekking diselenggarakan oleh Camp Ujidari yang sangat mahal harganya sebab akan menjanjikan pengalaman trekking terbaik yang pernah ada bagi wisatawan, di mana pemilik dan pengelolanya ialah Ran sendiri. Siapapun yang datang kemari jelas orang-orang berduit pastinya ingin cari sensasi baru dalam hidupnya atau karena ada alasan lain. Dalam pengelolaan camp ini, Ran dibantu oleh partnernya Aditi serta Paman Sidik. Aditi yang mengurusi bagian kedatangan pengunjung, sementara Paman Sidik bagian pengarahan sekalian yang memimpin doa sebelum para wisatawan memulai petualangannya di Gunung Manali ini. Welcome to Camp Ujidar. 4 दिन आपके लिए काफी exciting. Breakfast करके आराम कीजिए. Di suatu hari, Camp Manali kedatangan seorang vlogger cantik asal Delhi. Vlogger itu Eti namanya, telah memiliki jutaan pengikut di sosmed. Welcome to Camp Ujidar. Thank you. आप drink लीजिए and feel at home. Excuse me. Bicara soal vlogger pasti semuanya serba direkam. Terlebih Eti ini memang datang ke Manali untuk perusahaan besar media wisata India. Satu demi satu pengunjung Eti wawancarai sampai yang nyangkut dengan Ran. Eti melihat pria yang ada di hadapannya ini seperti orang berpengalaman, pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan perihal pengalaman trekking di Ujidar ini. Dalam wawancaranya, itu juga berseru jika nanti pengalaman trekkingnya di Ujidar ini tidak sesuai ekspektasi, maka ia akan meminta kembali uang perongkosan. Eti khawatir jangan sampai ini semua hanyalah penipuan tidak sesuai apa yang terekspos di media, tanpa Eti sadari jika pria yang sedang ia wawancarai ini adalah pemilik Camp Ujidar sendiri. That was great. Thanks. बेस्ट लक। करण से मिल चुकी हो? करण? कैंप उजीदार का मालिक। तुम ट्रैक पे उसी के साथ तो जाओगी? Nanti setelah Eti diberitahu oleh Aditi, barulah tersentak. Terlebih Eti diberitahu jika nanti akan dipandu langsung oleh Ran dalam perjalanan trekkingnya. गुड इवनिंग मिस एटी। Karena dalam trekking di Ujidar ini harus betul-betul penuh persiapan yang matang, tidak semerta-merta langsung terbang begitu saja. Tepat malam ini Eti akan diberitahu Ran perihal aturan-aturan serta rambu-rambu wajib bagi pengunjung sebelum memulai perjalanannya. Perjalanan akan berlangsung selama 5 hari. Setiap pengunjung terlebih dahulu harus menjalani beberapa pelatihan dasar bersama Aditi. Sebelum semua progres dilaksanakan, Eti diminta menandatangani beberapa dokumen kesepakatan termasuk selama perjalanan jika terjadi kecelakaan, kaki patah atau mati, maka tim Ujidar tidak akan tanggung jawab. Kaget Eti mendengar itu, bagaimana mungkin patokan harga wisata ini begitu mahal sementara tak ada sikap tanggung jawab sama sekali. Namun bagaimanapun Eti tetap menandatangani dokumen itu. Terlebih Ran memberitahunya, tenang, semuanya akan baik-baik saja Nona. कल 5 बजे सुबह शुरू हो। सुबह?
Sebenarnya dari awal Eti ini sudah merasa agak jengkel dengan aturan-aturan camp uji dar. Tepat di hari pertama Eti, ia sudah melanggar aturan, disuruh datang jam 5 malah kesiangan, padahal Aditi sedari tadi menunggunya di lokasi pelatihan. Nah, sebelum dimulai Eti diberi beberapa pertanyaan. Any heart problem? No. Do you smoke? No. चलो अब तुम्हारा स्टेमिना चेक करते हैं. Wah, baru lari beberapa meter Eti sudah mau pingsan. Ia begitu meyakinkan Aditi jika tak ada masalah pada dirinya. Padahal kalau diperhatikan si Eti ini seperti memiliki penyakit. Di hari kedua lanjut pelatihan selanjutnya yaitu panjat tali, malah Etinya nyaris jatuh. Sangat meragukan seorang Eti ini, tapi bagaimanapun ia terlihat sangat gembira ada di Manali. Semua apa-apa di videoin. Unhealthy, more not hygienic. Baby. Welcome to Manali. Your trip begins now. 15 मिनट में तैयार हो जाओ. Apa yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Di pagi ini Ran dan Eti sudah akan memulai perjalanan sesungguhnya. Eti sudah diatur sesafety mungkin oleh Ran, termasuk dipasangi kamera GoPro guna untuk merekam perjalanannya nanti lengkap dengan helm pelindung. Baru setelah semuanya beres diarahkanlah Eti ke heli untuk menuju dakian pertama. Chopper. It's amazing, isn't it? Wow, awal yang benar-benar menakjubkan. Keindahan gunung-gunung Manali sepantasnya tersenyum menyambut. Tepat hal itu sudah jauh, sama halnya tidak ada lagi cara apapun untuk turun ke bawah. Barulah Ran berkata sejujurnya, Eti diberitahu siap-siap aja kita bakal menghadapi perjalanan yang mematikan ke depannya. Tambah jengkel tuh Eti dengan pria yang bersamanya sekarang. Dari awal sudah compang-camping penyampaiannya. Tepat di dakian pertama ini Eti dan Ran akan melewati jalur gunung berumput. Sok-sok tegar si Etiner padahal nyawanya sudah mau putus. Ran melihatnya seperti itu langsung dilanda kebimbangan. Apa ia akan tetap melanjutkan perjalanan atau menelpon helikopter saja? Ran juga curiga apa sebenarnya isi Carol si Eti ini kenapa berat sekali. Begitu Ran mengangkut Carol itu dari tempat Etinya cengar-cengir mengira bawaannya akan pelong ke depannya. Tahu-taunya Ran di sana menghamburkan seluruh isi Carol Eti, mengecek apa isinya. Saking jengkelnya Eti melihat barangnya dihamburkan begitu saja, ya langsung lari ke arah Ran, mana pakaian dalam dan lain sebagainya tidak dilipat baik-baik. Iya, baru di tahap ini sudah kacau balau. Terlebih Eti ini memang sangat keras kepala orangnya, padahal maksud Ran ia hanya mau memisahkan barang-barang yang tak begitu penting dibawa, termasuk alat-alat make up. Tapi karena itu segalanya untuk seorang vlogger, Eti kembali mengambil alat-alat make upnya ketika Ran buang air kecil. Bukan cuma itu, namun Eti juga diam-diam mengambil kesempatan ini untuk minum obat. Entah sakit apa si Eti ini sebenarnya. Relax. मैं चॉपर बुला रहा हूँ. Continue नहीं कर सकते. Ran sudah memutuskan untuk menghubungi helikopter karena tak mau mengambil resiko besar ini. Alih-alih Eti datang memohon agar perjalanan ini terus dilanjutkan. Dengan segala harapan Eti mau mendapatkan pengalaman berkesan di Manila. Di samping ini ia juga merupakan tanggung jawab dari perusahaan tempat ia bekerja kan. Pada akhirnya perjalanan diputuskan lanjut. Jalurnya memang bukan kaleng-kaleng, wajar jika Eti menjerit kayak kejepit, apalagi ya seorang wanita kan, perdaranya pula melakukan hal-hal ekstrim seperti ini. Langkah demi langkah Ran memikul Eti turun ke bawah. Di belakang Eti sudah keringat dingin ketakutan, bahkan mengedipkan mata pun ia tak berani. Ketika Ran terus bergelantung, tiba-tiba saja talinya macet. Mau tidak mau ya Eti harus digantung dulu sendirian agar Ran bisa naik ke atas mencari masalahnya.
Eti sudah gentayangan di belakang, entah ia hanya pingsan atau sudah mati. Ran yang tidak memiliki pilihan lain selain terus lanjut ke bawah sampai akhirnya Ran berhasil tiba ke daratan. Begitu gesit Ran lari untuk mencari tempat yang aman. Semoga Eti di belakang masih bisa diselamatkan. Namun lihatlah apa yang menanti di depan sana. Mustahil Ran akan membawa Eti turun ke bawah, tapi karena Ran ini cukup berpengalaman, ia pun mencoba segala kemungkinan yang ada. Step by step Ran mulai jalan. Di sisi lainnya juga harus lincah karena kondisi Eti di belakang masih tanda tanya. Lalu akhirnya Ran sampai di kaki gunung pada sebuah sungai yang cukup deras. Ran harus mengepakkan sayap ke samping mencari dataran yang aman. Setelah mendarat baru Ran memastikan kondisi Eti melalui urat nadi. Alih-alih Eti hanya pingsan karena trauma ketinggian yang sudah ia miliki sedari kecil. Itulah mengapa dari awal kepala si Eti ini sakit-sakitan. Dan karena Ran harus mempersiapkan tali penyeberangan terlebih dahulu, Eti dibaringkan saja di rumput. Tepat 4 jam kemudian akhirnya Eti sudah sadar. Ia terbelalak menemui dirinya tiba-tiba berada di tepi sungai. Setelah diberi air minum, kondisi Eti lebih membaik. Ia pun langsung mengambil handphone mengabadikan tempat ini untuk para penggemarnya di sana. Seraya Eti terus mengambil video. Alih-alih Ran memilih nyeberang duluan untuk mematuk tali. Di belakang Eti ngomel menggerutu merasa ditinggal sampai ia panik sekali ketika Ran kepleset terbawa arus. Untung Ran baik-baik saja. Lalu kepanikan Eti di seberang sana terlihat mulai tak waras, entah karena hatinya sudah mulai diketuk suasana dan kondisi pegunungan Manali atau bagaimana. Intinya Eti begitu khawatir barusan. Nah, ketika Ran selesai memasang tali penyeberangan, dimintalah Eti nyeberang sendiri. Tiada henti Eti ngomel menggerutu kenapa harus serempong ini katanya. You can do it. Calm down, calm. Setelah berhasil melewati sungai, kini Ran mendirikan tenda. Perjalanan sekiranya akan dilanjutkan besok pagi. Setelah cukup istirahat di sini, Ran melihat Eti sudah diremuk-remuk dingin pun menyuruhnya ke tenda ganti baju. Dan karena belum makan-makan juga, Ran mengajak Eti ke sungai nangkap ikan persiapan makan malam nanti. Romantis sekali tempat dinner, tak dipungkiri senyum-senyum kebahagiaan Eti mulai hadir. Mungkin rasa sakitnya selama di perjalanan tadi sedikit mulai terbayar. Tak terasa malam hari telah menyapa. Dari hadapan api unggun mereka berdua telah mempersiapkan makanan sebelum masuk ke tenda. Sama sekali tak ada percakapan di antara mereka di sini. Entah kenapa, hanya suara-suara alam yang menyusup masuk ke telinga. Dan karena sudah mulai larut malam juga, mereka berdua pun masuk ke tenda masing-masing. Sebelum tidur, tak lupa Eti mengambil video sementara dari tenda sebelah. Ran ketawa ketiwi mendengar Eti menceritakan kejengkelannya di hari pertamanya ini. Setelah melaporkan, Eti pun tertidur. Tepat di sepertiga malam Eti bangun terkejut seseorang membuka tenda. Siapa lagi kalau bukan si Ran? Jengkel sekali Eti dibangunkan seperti ini. Terlebih Ran menariknya begitu saja masuk ke dalam hutan. Entah mau dibawa kemana si Eti. Tapi intinya ada sesuatu yang ingin Ran perlihatkan padanya. Come, Miss City. Wait for my review. सबसे महंगा डोजर है। Dari alun-alun ini lihatlah apa yang disaksikan Eti di atas sana. Miliaran bintang-bintang di langit. Begitu merasa bersalahnya Ran seandainya ia sampai melewatkan momen yang mengagumkan ini ke Eti. Nah, agar lebih dapat surgawinya, Ran menyuruh Eti meneropong bintang lebih dekat. चीज में परफेक्शन चाहिए होता है. No, I'm not. Yes, you are. Not. Di esok harinya dilanjutlah perjalanan. Eti juga sudah terlihat lebih terbuka, lebih menikmati setiap langkahnya sampai mereka tiba pada jalur maut kuno. Chopper बुलाओ.
teruslah berjalan maka kita akan melihat kebesaran Tuhan. Begitulah yang dirasa Eti saat ini ya, baru sadar betapa menakjubkannya hidup ini, di mana Eti sebelumnya hanya selalu berdampingan dengan beton-beton kota, kini tiba-tiba berada di dimensi lain. Bahagia sekali Eti, tak munafik juga. Ran pun demikian. Sampai malam hari telah menyapa Ran mendirikan tenda tepat di tepi sungai. Sambil menyeruput segelas kopi hangat, Ran kaget tiba-tiba melihat Eti berteriak, "Sungguh ini perjalanan paling berkesan dalam hidupku." Eti menikmati setiap bagian yang ada termasuk kedamaian di malam ini. Eti juga berkata, "Jika apapun rintangan selanjutnya, saya sudah tak takut lagi." Di saat-saat sekarang begitu banyak percakapan dari mereka, Eti memberi Ran beberapa pertanyaan serius. "Jika itu bukan seorang pria atau klien cantik seperti aku ini, apa engkau memperlakukannya dengan cara yang sama, Ran?" Sejenak Ran terdiam mendengar pertanyaan itu, entah apa maksud Eti mempertanyakannya. Eti juga bertanya, "Apa kekasihmu tidak keberatan dalam perjalanan solo kita ini?" Ran mendapatkan begitu banyak wisatawan, pasti dia punya beberapa kenangan indah di dalamnya. Eti sampai mau memperjelas semua itu, malah ia kaget sekali saat Ran berkata jika ini merupakan perjalanan solo pertamaku dengan seorang wanita. Melalui percakapan yang sederhana ini, Ran juga mulai bertanya apakah menjadi seorang vlogger merupakan impian terbesar dalam hidupmu. Dengan sangat serius Eti menjawab, "Bukan, aku sebenarnya suka bernyanyi." Mendengar itu Ran spontan tertawa terkekeh-kekeh sampai yang merasa sedikit tidak enak saat Eti menitihkan air mata. Ternyata sebelumnya ada seseorang menertawainya persis tawaan Ran saat hendak nyanyi di salah satu kafe, yaitu mantan kekasihnya sendiri. Saya tidak tahu namanya. I have an idea. Mike. Ran yang sama sekali tidak tahu jika tertawa seperti itu dapat membuat Eti tersinggung, kini hanya bisa berusaha memperbaiki suasana. Di ruang terbuka ini, Ran perlahan mulai membujuk Eti untuk memperdengarkan suaranya. Katanya tidak ada siapapun di sini kecuali kita berdua. Sambil tersenyum Ran meminta itu, Meski awalnya malu-malu, namun akhirnya Eti mulai memperdengarkan suaranya. Ternyata memang sangat merdu menyebar ke ruang-ruang malam, sopan masuk ke telinga. Ran begitu hanyut dalam setiap alunan nada Eti. Pasti kalian dengar sendiri kan bagaimana harmoninya suara Eti itu. Sambil membelakang, Eti terus bernyanyi untuk Ran. Akhirnya suasana kembali hidup. Dengan riang gembira Eti mulai menceritakan latar belakang keluarganya, di mana ia hidup dalam keluarga yang utuh dan penuh kasih sayang. Tanpa Eti sadari jika percakapan seperti itu dapat menggugah emosional serta kerinduan Ran terhadap kedua almarhum orang tuanya yang belum ditemukan sampai sekarang. Ran sebagai anak yatim piatu jelas meneteskan air mata, sekalian ia menceritakan semuanya ke Eti perihal tragedi yang menimpa orang tuanya saat mendaki Gunung Manali untuk menemukan macam tutul salju Himalaya yang sangat langka itu. Menurut filosofinya hanya orang beruntunglah yang bisa melihat macan tutul tersebut. Eti yang melihat Ran terus membanjiri pipinya dengan air mata pun perlahan mulai mendekat. Di esok harinya, Ran telah membawa Eti ke tempat paling spesial dalam hidupnya. Dahulu, di tempat inilah Ran sering datang dengan orang tuanya. Dari atas puncak yang damai ini, Ran menunjuk ke arah gunung yang memberitahu Eti jika ibunya sangat yakin jika dia akan menemukan macan tutul salju di antara gunung-gunung ini. Namun ternyata malah ditelan reruntuhan salju. Sampai Eti begitu ketakutan ketika melihat ada sesuatu bergoyang-goyang di depan sana. Tahu-taunya itulah macan tutul salju yang diimpikan orang tuanya Ran. Atas kedatangannya ini itu artinya keberuntungan akan menghampiri Ran dengan Eti. Begitu bahagianya Ran bisa melihat macan tutul salju itu, lalu tak terasa helikopter telah datang menjemput, di mana ini merupakan hari terakhir Ran dan Eti. Sekarang mereka telah terbang ke tempat awal keberangkatan. Your completion certificate for Seher,
You're most welcome. Kini Ran telah mengantar Eti ke bandara. Dari dalam mobil mereka hanya duduk berdua tanpa suara, seakan-akan ada sebuah rahasia hati yang sangat ingin diutarakan, namun tak ada keberanian dari keduanya. Situasi ini jelas menghadirkan luka antara Ran dengan Eti, tergambar dari alis mereka. Namun seperti apa yang tersampaikan di awal, kita dibiarkan memasuki dunia yang indah, saling berkenalan, saling berkelana, dan pada akhirnya berpisah secara mendadak seperti pada pertemuan awalnya. Hidup memang seperti itu, Nar, ya, hanya tentang tangis dan tawa, tentang datang dan pergi. Seperti halnya si Eti ini akan pergi meninggalkan Ran dengan segala kenangan-kenangan indahnya di Manali. Thank you for the most amazing week of my life. Beberapa hari telah berlalu, kini yang ada pada Ran hanyalah kemurungan. Ia sepenuhnya sadar jika hati ini telah dicuri oleh vlogger itu, Nar, Eti maksudnya. Terlebih Ran mendapati Aditi memberinya sesuatu, katanya ini dari Eti. Setelah dibuka, ternyata itu foto Ran dengan macan tutul Himalaya yang dijepret diam-diam oleh Eti. Setiap hari, setiap malam Ran terus memikirkan Eti. Susahnya sebab ia sama sekali tak memiliki keberanian untuk mengutarakan apa yang mulai melukai dirinya saat ini, yaitu rasa suka. Sampai Aditi merasa kasihan melihat Ran yang terus-terusan seperti ini. Aditi memberitahu, jika memang cinta katakan, jangan lama-lama dipendam, takutnya nanti engkau kayak Zainuddin jatuh terkapar di ranjang selama 2 bulan lamanya karena menanggung cintanya sendiri. Tak berselang lama, Ran tiba-tiba menerima pesan dari Eti jika malam ini sekitar jam 9 saya akan open mic di sebuah kafe. Tak sungkan Eti berkata jika kali ini dirinya sangat butuh dukungan moral seperti saatnya nyanyi di Manali. Kala itu ada Ran untuknya. Kini Eti telah tiba di kafe menunggu gilirannya bernyanyi, namun entah kenapa Ran tidak datang-datang. Karena Eti sudah kena giliran, mau tidak mau ia mulai naik ke atas panggung meski masih dalam keadaan trauma dengan yang lalu-lalu, sampai ia kaget sekali ketika seseorang nyahut memanggilnya. मिस सेठी शहर समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा क्यों हूँ. Now I know why. I love you. Cinta yang bersemi di puncak gunung Manali akhirnya mekar dan terutarakan di malam ini juga. Kini telah usai. Silaturahmi melebihi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Ran dan si Eti ini, ketik di bawah ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.